Baik, terima kasih. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini, topik saya adalah mengenai pertumbuhan linear dan nutrien apa yang berperan. Mungkin ini menjadi pertanyaan ya, apalagi profesi sebagai ahli gizi tentu menjadi pertanyaan utama ya. Oke, saya declare untuk tidak ada konflik interest. Ya, di seluruh dunia itu kita sudah memaklumi ya terjadi satu kondisi growth faltering pada anak-anak yang sedang tumbuh. Ya, di sini kita lihat apabila seorang anak khususnya di awal-awal bulan-bulan kehidupan ya, di sekitar 3-6 bulan itu berat badannya seringkali tumbuhnya sudah menjadi tidak optimal. Tentu ini disebabkan karena asupannya mungkin yang menjadi masalah yang selanjutnya akan diikuti dengan perlambatan dari pertumbuhan panjang badan atau tinggi badan ya. Di sini kita lihat untuk anak supaya mempertahankan posturnya agar berat menurut tingginya tetap baik, maka tinggi badannya pun ikut mengalami deselerasi ketika berat badannya tidak optimal. Dan kita lihat di sini terjadi di seluruh dunia, memang khususnya di negara yang berkembang, dan kita lihat pada grafik yang hijau itu menggambarkan Asia Tenggara ya, kita Indonesia Asia Tenggara, dan ternyata Asia Tenggara ini yang paling parah mungkin ya dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Ini terlihat paling bawah gitu ya, sehingga growth faltering ini menjadi permasalahan. Dan akibat dari gangguan gizi jangka panjang itu menyebabkan anak menjadi berperawakan pendek. Tadi disebutkan Presiden Jokowi katanya mentargetkan di 14% ya, Bu Dede. Sementara menurut thresholdnya, batasan dari thresholdnya, kita mengatakan bahwa angka stunting rendah itu harusnya di bawah 10%. Di sini kita lihat 1-4 kali kelipatan dari 2,5%. Sehingga kalau kita menerapkan di 14% itu masih termasuk di medium ya. Jadi sebetulnya masih belum turun secara signifikan. Memang mungkin itu secara jangka pendek ke depan diharapkan harusnya lebih rendah. Yang kita tahu di sini di Indonesia rendah itu angkanya masih tinggi, masih di atas 20% ya. Mohon maaf ini saya pindah ya. Dan kira-kira di seluruh dunia itu terdapat 1 dari 4 anak ya itu mengalami stunting dengan demikian berdasarkan dari persentase ini, dan kebanyakan terjadi pada usia balita ya. Nah, bagaimana kita menetapkan perawakan pendek dari seorang anak? Jadi kalau seorang anak pendek itu tentu nggak bisa kita bandingkan dari satu anak dengan anak yang lain ya. Kita harus refer kepada standar dari kurva yang standar, bahwa seorang anak dikatakan tinggi badan atau panjang badannya kurang dari min 2 SD. Nah, sehingga tentu saja ini memerlukan pemeriksaan yang akurat, adekuat, mungkin nanti dijelaskan oleh Dr. Marian atau Bu Dede. Mengukur tinggi badan itu harus metodenya tepat. Kalau bayi nggak bisa sendiri ya, atau malah bayinya sendirian mengukur panjang ya. Jadi harus berdua karena 2 titiknya harus difiksasi dengan benar ya. Dan dikatakan pendek kalau kurang dari min 2 standar deviasi berdasarkan WHO Child Standard 2006. Nah, tentu saja seorang anak berperawakan pendek itu tidak semata-mata semuanya karena stunting. Ya, jadi ada yang namanya normal varian, ada yang namanya kondisi patologi. Kalau normal varian kita harus melihat dari riwayat keluarganya. Kalau di ayah dan ibunya itu pendek, mungkin saja anaknya pendeknya juga disebabkan karena familial. Dan ini bisa diketahui dari bone age itu sama dengan chronological age ya. Jadi kita bisa identifikasi dengan pemeriksaan umur tulang. Ada juga satu kondisi yang lain yaitu normal varian. Ini anak mengalami pendek tapi sebenarnya dia hanya terlambat
kita mengatakan juga sebagai constitutional delay atau constitutional successor atau late bloomer. Jadi ini pun juga sifatnya inherited ya, biasanya ada di dalam riwayat keluarganya. Kalau dilakukan pemeriksaan dengan bone age itu maka usia bone age-nya kurang dari chronological age-nya. Nah, memang kita seringkali cukup mudah sebenarnya ya mengetahui dari asesmen sehari-hari ya. Kalau misalnya kita melihat anak pendek, kita ukur orang tuanya apakah dia ada pada mid parental head-nya, dan kemudian kalau sama ya mungkin dia familiar, atau memang di keluarga ada yang awal-awal mulanya waktu kecil pendek, tapi nanti ketika pubertas dia mengejar menjadi lebih tinggi. Jadi seringkali kalau saya melakukan asesmen itu saya menanyakan kalau omnya, ayah bundanya atau omnya, tantenya itu kalau ketika SD waktu upacara barisnya di posisi mana, apakah paling depan atau di tengah atau belakang. Kemudian nanti ketika dia sudah SMA dia barisnya di mana. Nah, itu seringkali juga membantu apakah itu suatu kondisi normal kalian dari konstitusional delay. Sedangkan kondisi pendek akibat gangguan gizi ini berkaitan dengan malnutrisi diantaranya. Tentu banyak kondisi patologis yang lain, dan malnutrisi ini merupakan juga suatu kondisi patologi ya. Bisa karena malnutrisi primer, atau mungkin juga kita seringkali ada istilah psychological failure to thrive ya, mungkin juga ada kondisi lingkungan, mungkin bencana alam dan lain-lain yang bisa menyebabkan anak tidak mendapatkan asupan yang optimal. Dan di sini memang kriterianya kurang dari 3 persentil ya, 3 persentil itu tentu saja tidak menggambarkan apakah di bawah min 2 SD atau tidak. Min 2 SD itu kira-kira posisinya ada pada 2,23 persentil ya. Jadi kalau min 2 SD tentu sudah pasti di bawah persentil 3. Nah, kenapa perawakan pendek atau gangguan pertumbuhan linear? Tentu saja ya, karena perawakan itu menunjukkan bagaimana anak tumbuh secara linear. Itu menjadi penting karena akibat dari gangguan atau retardasi pertumbuhan linear ini, maka akan terjadi dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi karena tentu saja akibat dari malnutrisi, maka perkembangan anak menjadi terganggu, kemudian hari kemampuan kerjanya terganggu, dan ada gangguan dari metabolisme sehingga performa baik secara kognitif, edukasi itu di kemudian hari terganggu. Dan kemudian juga apabila seorang khususnya ibu nanti mengalami gangguan pertumbuhan linear ini, maka dia mungkin akan melahirkan bayi yang kecil juga, dan ini tentu saja akan meningkatkan risiko dari kejadian stunting. Jadi menjadi siklus vicious seperti ya, berlanjut terus kalau kita tidak putuskan. Nah, kenapa gangguan ini, khususnya gangguan gizi ini menyebabkan gangguan otak? Kita tahu bahwa otak itu pada awal kehidupan, khususnya di 2 tahun pertama itu paling cepat dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Jadi pada usia sekitar 2 tahun maka otak sudah kira-kira 3/4 dari ukuran dewasa, dan pada usia 5 tahun itu sudah hampir sama ya, sudah 90%. Dan di sini pemeriksaan imaging menunjukkan bahwa apabila seorang anak mengalami gangguan gizi, baik gizi kurang, apalagi dia mengalami gizi buruk, maka pertumbuhan otaknya, sel-sel otak khususnya adalah pertumbuhan sinaps ya. Jadi kalau anak sudah lahir itu biasanya sel otaknya sudah tertentu jumlahnya, tetapi kemudian akan berkembang hubungan antar sel yang namanya sinap, yaitu akan tumbuh dengan cepat jutaan sinap di dalam otak kita ya. Dan apabila ini tidak tumbuh, maka otak anak yang gizi buruk khususnya itu yang ada isinya adalah cairan ya. Di sini tergambar hitam ya, tampak hitam, ini adalah air. Dan kalau dilakukan perbaikan gizi pun, maka tetap saja tidak akan bisa kembali sempurna, sehingga
gangguan gizi khususnya di awal kehidupan ini kita harus sangat waspada menghadapinya dan diupayakan jangan sampai terjadi meskipun tampilannya sebetulnya anaknya pendek tapi yang menjadi masalah utama adalah dari otaknya begitu ya. Nah, bagaimana kita menilai pertumbuhan ini ya? Tentu saja yang namanya anak tumbuh itu kita mengevaluasinya dari berbagai parameter ya. Nah, parameter yang sering kita gunakan untuk melihat apakah anak tumbuh dengan baik atau tidak itu diantaranya adalah berat menurut usia, ya tentu saja kita menimbang seorang anak. Ketika kita menimbang anak, maka tentu kita menilai berbagai komponen yang ada di dalam tubuh, baik itu tulangnya, darahnya, jaringan lemaknya, jaringan otot, maupun yang lain-lain ya. Nah, sedangkan tinggi atau panjang badan itu lebih berkonotasi pada pengukuran terhadap tulang yang menggambarkan itu suatu pertumbuhan linear. Tentu saja kalau anak bertambah tinggi itu bertambah panjang tulangnya. Kalau beratnya nggak nambah, ya jadi kurus dia ya. Tapi ya tetap sih dia teridentifikasi tinggi ya. Untuk menilai apakah anak cukup gizinya, artinya keseimbangan antara energi yang dibutuhkan maupun protein dengan yang diberikan itu akan terlihat dari weight for length atau weight for height ya. Mungkin pada anak yang besar bisa dilihat juga dengan indeks massa tubuh menurut usianya. Nah, bagaimana pertumbuhan tulang itu dipengaruhi oleh zat gizi? Mungkin kita harus tahu berbagai faktor yang terkait dengan atau bekerja dalam pertumbuhan tulang. Gambar ini menunjukkan bagaimana tulang itu tumbuh mulai dari intrauterin itu masih janin ya, dan kemudian ketika lahir dia sudah menjadi tulang. Di sini ada satu lempeng namanya lempeng epiphysis ya. Di situ letak dari di mana sel-sel tulang akan bertambah, dan sel tulang itu bertambah tidak melulu bertambah banyak, tapi nanti bagian yang awal-awal tubuh itu akan dihilangkan ya. Yang sel yang sel yang menyebabkan deposit dari tulang itu adalah osteoblast, sedangkan nanti bagian dalam akan dihancurkan kembali selnya agar tulang tadi tetap berongga, namanya osteoklast ya. Berbagai biomarker itu diketahui mempengaruhi bagaimana bekerjanya dari metabolisme tulang ini. Di antaranya adalah IGF-1, RANKL, dan OSEOS. Ini osteokalsin ya. Ini mempengaruhi bagaimana perkembangan setelah bayi lahir. Sedangkan FGF21 ini tidak berhubungan, tapi dia mempengaruhi ketika masih di dalam rahim ya, masih janin, sehingga pada akhirnya nanti setelah lahir kalau bayinya pendek ya nantinya jadi selanjutnya tetap pendek mungkin. Dan kita tahu bahwa untuk tahu seperti apa ini stunting nanti kita akan cegah. Tentu saja kita harus memantau pertumbuhan linearnya dan mendeterminasi apa yang kemungkinan bisa menjadi penyebab dari gangguan pertumbuhan linear seorang anak. Ini ternyata banyak sekali faktornya ya. Dan tentu saja ahli gizi nggak harus memikirkan semua ini ya. Pusing mungkin ya, berbeda ya. Kalau ini semuanya dipikirkan. Fokus untuk stunting ini kita tahu bahwa stunting itu atau perawakan pendek yang terjadi akibat gangguan pertumbuhan linear itu terjadi akibat malnutrisi dan atau infeksi mungkin ya, itu definisinya. Jadi kalau seorang anak malnutrisi maka dia mudah mengalami infeksi. Kalau anak infeksi nggak mau makan jadinya malnutrisi juga, sehingga di sini fokus utamanya adalah bagaimana pemenuhan dari kalori dan gizi yang lain ya, dan juga bagaimana kemampuan tubuh untuk menguptake. Nah, sehingga yang harus dipantau di sini diantaranya adalah
bagaimana praktek pemberian ASI khususnya untuk bayi 6 bulan pertama, karena kita tahu ASI itu yang terbaik mengandung seluruh komponen zat gizi yang diperlukan, dan kemudian ASI tadi diharapkan bisa dilanjutkan hingga usia 2 tahun paling tidak, dan pada usia 6 bulan ditambahkan dengan pemberian complementary feeding karena ASI itu sudah tidak lagi mencukupi dari berbagai komponen nutrisinya, khususnya energi, protein, dan mungkin partikular yang seringkali defisien. Kalau seorang anak hanya mengkonsumsi ASI saja, itu maka yang akan terjadi kekurangan adalah zat besi dan vitamin A, itu yang khusus ya. Tentu saja zat gizi yang lain juga, tetapi itu yang dominan ya. Dan tidak boleh terlalu dini, tidak boleh terlambat. Kalau terlalu dini mungkin sampingnya tidak diharapkan terjadi. Kemudian kalau terlalu terlambat tentu saja risiko defisiensinya makin besar. Dan kemudian juga komponen dari mikronutrien yang di sini di antaranya. Mungkin kita kalau membahas nutrien ini banyak sekali ya. Kalau ahli gizi itu tentu ahlinya. Dan bisa seharian barangkali ya kalau kita diskusikan semua ya. Karena memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Di sini fokusnya adalah zinc, iron, vitamin A, dan iodine. Ya. Mungkin nanti fokus pembahasannya sedikit meluas dan memendek. Ya, sebelum kita membahas sebetulnya nutriennya apa sih yang berperan tadi dalam pertumbuhan linear yang kita tahu. Kok nutrien-nutrien ini penting? Tentunya seringkali kita bisa melihatnya dari hasil-hasil penelitian yang menggambarkan kalau kekurangan apa yang terjadi, begitu ya. Nah, di sini contoh saya supaya agak lebih terasa praktis di lapangannya ya. Seorang anak laki-laki usia 22 bulan teridentifikasi stunting ya. Dan di sini length for age-nya min 2,4. Nah, gimana nih ceritanya kok anak ini stunting? Ternyata dari pemeriksaan longitudinal ya, itu atau kontinu atau yang kita sudah lakukan berulang dari sejak lahir, terlihat di sini bahwa sebenarnya ketika awal-awal mungkin ini usia 3 bulan ya, kebetulan memang bayinya tidak ada data lengkap, jadi yang kita punya di sini datanya ini bagus. Jadi 3 bulan itu masih pada titik hijau ya, pada di atas sedikit malahan titik median. Tapi kemudian kenapa ini kok jadi di bawah min 2 SD ketika dia usia 22 bulan. Ternyata dari pemantauan berat badannya memang betul. Nah, ini mungkin kurva berat menurun panjang ya, yang menunjukkan apakah anak kurus atau tidak. Itu ternyata pada usia 3 bulan itu memang masih hijau, tetapi ketika dia usia 22 bulan itu makin mendekati ke kuning. Jadi anaknya relatif menjadi lebih kurang keseimbangan kebutuhan khususnya energi dan yang diberikan ya. Jadi ketika dia bertambah kurus, ternyata juga tadi menggambarkan anaknya memang menjadi stunting dan juga dari pertambahan berat menurut usianya ya. Di sini mengalami kita katakan sebagai suatu growth faltering. Jadi pertumbuhannya melintas tanda deviasi ya. Dan ini cocok tadi dengan apa yang disebutkan secara global bahwa gangguan pertumbuhan berat badan itu nantinya akan berdampak pada pertumbuhan linear seorang anak. Berbagai penelitian diantaranya ini mungkin dilakukan di India, didapatkan bahwa ada, dan kita cari-cari tahu ya apa sih sebetulnya yang mempengaruhinya. Nah, determinan dari stunting ini apa saja? Dari penelitian ini didapatkan, ini cukup baru ya, 2016. Ternyata berat badan lahir rendah ini dua kali lebih anak berisiko mengalami stunting. Kemudian anak diberikan makan dengan frekuensi yang lebih sedikit dari seharusnya. Ya, mungkin kalau baru 6 bulan kan tidak harus 3 kali makannya. Dan dari secara keseluruhan ternyata kalau yang diberikan itu kurang, maka sebanyak 63% lebih tinggi risikonya anak mengalami stunting. Kemudian dari penelitian ini juga didapatkan rendahnya konsumsi telur. Ini juga sekitar 2 kalinya menyebabkan stunting.
Kemudian pada ibu-ibu yang pendek, kurang dari 145 cm. Ini juga kira-kira 2 kali, dan kemudian kondisi sanitasi lingkungan ini juga ternyata berperan ya. Tadi dari framework-nya kan banyak sekali ya stunting faktor determinannya. Nah, jadi yang mana dong? Apakah makannya kurang sering? Apakah telur? Apakah apa ya? Tadi ibunya pendek ya. Oke. Mungkin kita fokus pada makanan ya. Kita mau lihat lagi bagaimana contoh dari kasus yang ada. Di sini seorang anak laki-laki juga, usianya 1 tahun 6 bulan, 1 tahun, ya sekitar 1 tahun 6 bulan ya. Itu dari berat badannya faltering juga, tetapi nggak terlalu jauh falteringnya ya. Oke, dia memang mengalami peningkatan berat badan yang tidak sebesar yang diinginkan. Kemudian dilihat dari berat badan menurut usianya, menurut panjangnya tambah kurus. Nah, berarti kurang dong makannya ya, kurang cukup energinya. Tapi kemudian dilihat dari panjang menurut usianya, loh kok tidak terlalu merosot. Jadi dia tetap bertahan di hampir sekitar garis hijau. Nah, ini kok jadi beda ya, padahal dia kan tambah kurus, berarti makannya kurang ya. Nah, ternyata dari hasil asesmen, mungkin saya tidak tuliskan di sini ya, di dalam slide-nya, bahwa anak tadi ternyata meskipun dia makannya nggak bisa banyak, jadi dia makan frekuensinya cukup bagus, tetapi nggak bisa banyak dan anaknya aktif. Dan ternyata ibunya mempertahankan pemberian konsumsi diet dari sumber bahan protein animal yang hewani ya. Dan kelihatannya meskipun anaknya kurus, tinggi badannya tetap tumbuh, bisa dipertahankan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa stunting atau gangguan pertumbuhan linear ini berkaitan dengan keberadaan dari asam amino esensial di dalam darah. Dan ternyata tidak hanya itu, mungkin kalau ahli gizi apal ya, asam amino esensial itu apa saja di tes Bu Dede. Phenylalanine, valin, threonine, triptofan, ya. Leucin bisa leucin, valin, dan methionine ya. Ini diantaranya asam amino esensial. Kalau dulu kita punya guru gizi ya di Fakultas Kedokteran, namanya Dr. Gilang, beliau menghafalnya dengan singkatan PVTT hamil double L. Biar ingat. Lagu itu memang nggak harus dihafalkan juga sih. Ya. Intinya adalah asam amino esensial ini penting. Tapi ternyata di sini juga dari penelitian ini tergambar bahwa ada asam amino yang conditionally esensial dan bahkan juga asam amino yang tidak esensial yang kadarnya rendah pada anak-anak stunting. Kita tahu bahwa diantaranya arginin, glistin, glutamin itu asam amino esensial secara kondisional. Ya, biasanya pada kondisi stres atau mungkin pada anak yang sedang tumbuh. Ya, jadi pada anak ini menjadi esensial. Dan kemudian zat gizi yang lain ternyata ya, jadi nggak bisa kita tentukan bahwa hanya asam amino esensial saja. Tentu saja sumber bahan makanan protein hewani lebih lengkap ya. Nah, di sini terlihat bahwa ketika seorang anak mendapatkan protein dengan high value gitu ya, kita mengatakan protein yang kandungan asam amino esensialnya tinggi itu protein high value, itu pertumbuhannya lebih bagus dibandingkan dengan protein yang standar ya. Mungkin kami praktisi medis nggak terlalu paham apa aja ya yang mesti dimakan. Insya Allah ahli gizi yang lebih expert dalam hal ini. Ya. Penelitian yang lain, ini guru besar kami ya, di lingkungan kami, IDAI, Fakultas Nutrisi Penyakit Metabolik, dengan anak didik beliau melakukan penelitian juga bahwa ternyata bayi anak yang mendapatkan susu growing up itu ternyata lebih kecil
kemungkinannya mengalami stunting. Jadi di sini penelitiannya adalah untuk melihat faktor protektifnya. Jadi rasional 0,8 kalau seorang anak itu mendapatkan konsumsi ya paling tidak 300 ml per hari dengan susu growing up. Tentu saja susu growing up ini sedikit berbeda dengan susu breast milk ya, karena dia sudah ada fortifikasi di dalamnya. Ya, bahkan di sini terlihat bahwa kalau diberikan red meat itu malah tidak melindungi, tapi red meat-nya ini yang dinilai di sini adalah red meat yang dalam olahan, misalnya sosis, nugget itu ya. Jadi dagingnya dikit, tepungnya yang banyak, kecuali red meat-nya sosisnya dibuat sendiri ya, semua bundanya. Nah, tadi berbagai asam amino yang terkandung dalam protein itu berperan penting, dan di sini banyak penelitian yang ingin mengetahui peranan khususnya arginin. Arginin itu juga di pasaran mungkin tersedia juga dalam bentuk suplementasi ya. Di sini penelitian membuktikan bahwa arginin ini merangsang dari growth hormone. Jadi merangsang pertumbuhan yang kita tahu bahwa pertumbuhan itu diinduksi oleh growth hormone juga ya. Jadi penelitian melihat bagaimana pemberian secara oral maupun IV ternyata sama saja ya, nggak perlu disuntik-suntik sebetulnya ya, cukup tercukupi dari makanan. Dan kemudian juga ada penelitian lain yang meskipun ini karena dilakukan pada anak yang sehat ya, jadi kita tidak tahu efeknya pada anak yang sudah terlanjur pendek. Itu ternyata terlihat bahwa pada masa pubertas, jadi penelitian ini dilakukan pada anak yang usia kira-kira 6-7 tahun dan diikuti selama 7 tahun ya. Jadi penelitiannya lama, kalau untuk sekolah nggak lulus sekolahnya ya. Nah ternyata di sini menggambarkan bahwa terjadi tren pertumbuhan yang meningkat ya pada anak-anak yang diberikan arginin dibandingkan dengan anak yang mengkonsumsi protein yang tidak mengandung arginin. Karena arginin tadi kan kondisional esensial, jadi tidak selalu harus ada ya dalam makanannya. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap growth hormone ini diteliti pada tikus ya, tentu saja tidak diteliti pada manusia, bahwa memang ternyata pemberian arginin ini meningkatkan kadar dari growth hormonnya. Yang kita lihat di sini growth hormone berperan dalam fungsi dari epifisis. Kita lihat tadi ya bahwa tulang kita tumbuh bertambah panjang itu karena masih ada epifisis, karena ada keberadaan epifisis yang merupakan titik di mana tulang dari sel-selnya yang dorman diam, kemudian dia akan berubah, bertumbuh, dan kemudian mengisi matriks daripada tulang kita. Nah, demikian tadi adalah asam amino arginin. Sedangkan mikronutrien itu apa saja sebenarnya yang berperan. Nah, untuk dia tumbuh di epifisis plate itu buktinya tidak terlalu jelas. Orang mengatakan, oh vitamin D kali ya, kalsium, dan lain-lain ya. Ternyata itu tidak menggambarkan kinerjanya pada epifisis, tetapi dia mengisi pada matriks tulang. Jadi kalau seorang anak misalnya kurang kalsium, jadi ini adalah nutrien-nutrien yang berperan pada kesehatan tulang, tapi tidak fokus di efisisnya ya. Di sini ada iron, copper, zinc ya, kalsium, kemudian ternyata vitamin K ya, yang sebelumnya mungkin kalau saya sekolah itu tahunya hanya untuk pembukuan darah, itu ternyata berkaitan dengan fungsi dari mineralisasi pada tulang ya. Kemudian juga vitamin A juga di sini ada bukti yang menyatakan ada perannya di sana. Jadi kalau defisien dalam hal ini, anak tetap tumbuh, mungkin juga tetap tambah tinggi, tapi resikonya tulangnya keropos. Jadi memang berkaitan dengan pengisian dari matriks tulangnya. Tentu saja kalau defisien ya buat building blocknya juga kurang ya. Nah, berbagai mikronutrien di sini ada khususnya mineral ya.
Tugasnya utamanya adalah untuk mineralisasi, kemudian untuk struktur ya, diantaranya kalsium, fosfor, magnesium, fluoride ya. Vitamin D di sini berperan dalam hal penyerapan maupun pengaturan pelepasan dari kalsium. Kemudian tadi ada vitamin K, dan dari bahan makanan apa saja ini saya tidak perlu jelaskan, ini ahlinya adalah ahli gizi ya, makanan-makanan apa saja yang mengandung berbagai komponen dari mikronutrien tersebut. Kemudian juga mineral-mineral yang bekerja pada absorpsi dari kalsium maupun fungsi dari enzim, berbagai macam kerja enzim di dalam tubuh ya. Di sini berperan dalam penguatan dari tulangnya. Untuk vitamin K sendiri di sini pengaruhnya adalah untuk stimulasi dari remodeling tulang ya, bisa didapatkan dari khususnya berbagai macam sayuran hijau. Kita tahu juga bahwa vitamin K itu diproduksi kalau flora usus normal kita bagus ya. Jadi memang kalau usus kan tidak dicerna ya di mohon maaf, sayur kan tidak dicerna di dalam usus. Jadi nanti dia akan mengisi sebagai serat dan kemudian akan difermentasi oleh flora usus ya, dan di situ akan terlepas vitamin K-nya ya. Jadi kalau flora usus kita normal, maka vitamin K, status vitamin K tubuh kita juga bagus ya. Ini diantaranya penelitian yang membuktikan bahwa untuk kesehatan tulang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor tadi ya. Ada vitamin D, vitamin K, kemudian kalsium, diet yang sehat, termasuk juga activity ya. Jadi kalau tulang kita sehat itu nggak cuma makan tapi diam aja, tapi juga harus bergerak. Jadi harus ada exercise. Ya. Nah sehingga bila defisit, masalahnya sebenarnya bukan pada tumbuh, tetapi menjadi tulangnya menjadi tidak sehat ya, tidak adekuat. Sedangkan vitamin K memang pengaruhnya juga belum jelas, tetapi data menunjukkan bahwa pada anak-anak yang stunting, ini penelitian dilakukan di Uganda ya, pada jumlah yang sangat besar, dilakukan asesmen kandungan vitamin A-nya. Ternyata kita lihat di sini pada grafik A, H ya, itu menunjukkan ini terlihat gambaran yang menurun drastis. Jadi pada anak yang head for age-nya turun itu ternyata berkorelasi dengan kandungan dari vitamin A-nya. Ya, sehingga dari tadi secara keseluruhan apa yang kita sudah coba telah ya dari masalah nutrisi terkait dengan pertumbuhan linear, kita bisa simpulkan di sini bahwa perlambatan pertumbuhan itu dimulai sejak awal kehidupan, dan apabila terjadi gangguan asupan yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu, ini selanjutnya akan mengganggu pertumbuhan linear yang pada akibatnya anak akan mengalami perawakan pendek yang disebut sebagai stunting. Dan kemudian stunting yaitu perawakan pendek akibat gangguan gizi dan atau infeksi ya, khususnya mungkin infeksi yang menyebabkan gangguan asupan nutrisi. Kemudian gangguan pertumbuhan linear berdampak negatif baik jangka pendek maupun jangka panjang pada seorang anak dan kemudian dewasa nanti di kemudian hari. Kemudian pertumbuhan linear ini menggambarkan pertumbuhan tulang panjang pada seorang anak, sehingga fokus kita adalah bagaimana pertumbuhan dari tulang. Dan zat gizi itu tidak hanya masing-masing bekerja sendiri-sendiri, tetapi secara keseluruhan bersama-sama baik makro maupun mikronutrien berperan dalam pertumbuhan linear seorang anak dengan fokus kepada energi, asam amino esensial, kemudian beberapa asam amino esensial kondisional yang diantaranya adalah arginin, dan juga peranan dari mikronutrien yang termasuk di sini yang tertentu diantaranya adalah vitamin K. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat, dan terima kasih atas perhatiannya, serta mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.